A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu al-yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah al-mubarak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita tengah menanti sebuah peristiwa mungkin yang terbesar setelah pengumuman jihad akbar yang dilakukan oleh para ulama-ulama ketika melawan penjajahan Belanda Jepang. Mungkin beberapa hari mendatang, yaitu tanggal 4 bulan 11 ini, mungkin akan terjadi pengerahan, perkumpulan sekelompok orang-orang yang mau membela Al-Quran yang belum pernah terjadi pada masa negara kita merdeka. Karena hari ini, jelang-jelang hari ini, cuma ada dua kelompok, cuma ada dua barisan, tidak ada yang netral dalam urusan Al-Quran. Cuma ada dua. Satu, pembela Al-Quran. Kedua, pencela Al-Quran. Jadi tidak ada yang netral. Hanya ada dua. Antum berada di kelompok yang mana? Di kelompok orang-orang yang membela Al-Quran ketika dinistakan, atau berada di kelompok orang-orang yang mendukung dan menyupport orang yang mencela Al-Quran. Hanya ada dua. Inilah hari-hari penentuan. Silakan tentukan putusan antum. Mau menjadi pembela Al-Quran karena ada seseorang yang tidak bisa baca Al-Quran, yang tidak mengerti Al-Quran, yang tidak mencintai Al-Quran, yang tidak beriman kepada Al-Quran, tiba-tiba mengatakan Al-Quran sebagai alat bohong. Dan banyak orang yang mensupport orang ini, termasuk orang yang netral. Orang netral tidak ada dalam urusan Al-Quran. Hanya ada dua kelompok, pembela Al-Quran ketika dihinakan, atau pensupport, pendukung orang yang mencela Al-Quran. Itu saja. Hari-hari ini itu yang kita nantikan. Hari-hari ini itu yang kita ingin buktikan. Hari-hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala dengan matanya yang tajam, seribuan kali, jutaan kali, miliaran kali lebih tajam dari sinar matahari yang membara, melihat siapa-siapa yang punya waktu, punya kesempatan, punya biaya, punya jiwa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak mensupport, tidak mendukung untuk membela Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keputusannya kepada orang-orang yang model begini. Karena banyak sekali orang yang menyatakan haram, tidak boleh dan sebagainya. Semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah mengampuni orang-orang yang berpaham demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah pengantar sahaja. Ini sebuah pengantar untuk masuk ke materi kita yang sesungguhnya, yaitu pencetus peperangan dan perdamaian dalam sejarah peradaban.
12.35 atau 40 sudah selesai. Tujuannya untuk antum yang belum makan siang masih punya waktu untuk makan siang. Untuk antum yang mau sholat ba'diyah masih ada. Untuk antum yang mau bertanya jawab masih ada. Tapi ceramah akan saya hentikan 12.35 atau 40. Tapi saya masih ada di sini untuk memberi kesempatan kepada antum yang belum makan siang. Karena jam 1 harus kembali ke kantor. Kita emang ngaji, tapi jangan menjadi alasan untuk tidak produktif. Kita emang ibadah, tapi jangan menjadi alasan untuk tidak berprestasi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tingginya Islam, termasuk tingginya produktivitas kerja. Kalau satu umat Islam di perjuangan di sales, kalau targetnya 5.000 pieces atau 5M targetnya, kalau ada orang Islam harus mampu 5.500, 5.100, 5.200. Ini namanya al-Islamul ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan kadang lebih tingginya Islam. Bukan hanya dari sisi ibadah, bukan hanya dari sisi ajaran, bukan hanya dari sisi sikap dan perilaku. Islam pun juga harus mencapai target. Bapak Ibu sekalian, ana orang salesman. Ana salesman 14 tahun. Ana terapin gitu loh. Berapa perusahaan kasih ada target? Nah, perusahaan kasih ada target berapa? 100 karton. Gue 105. Perusahaan kasih target berapa mana? Dulu jualan handphone. Masing-masing satu hari harus jual 5 gitu kan. Jadi dengan 20 hari kerja berarti satu hari ya 1 bulan 100 handphone. Anda bilang tuh 105 gue jual, bener. Jadi al-Islamul ya'lu wa la yu'la alaih, juga tinggi produktivitas. Setuju? Apalagi untuk orang kantor, masya Allah ya. Maka itu hari Jumat ajukan cuti. Ya supaya produktivitas itu tumbuh. Jangan bolos ente. Dan jangan juga kalau nggak dikasih gimana? Kalau nggak dikasih, ente bikin surat sakit kan, bener nggak? Ya, itu hak cuti ente, gitu ya. Bikin deh surat sakit, kenapa sakit? Itu gue meler gitu. Ya. Jangan berat-berat sakit tak jadian. Jangan sekalian yang dimulai Allah. Kita tahu persis, kita paham sekali bahwa dari awal mula pergerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak pernah mengawali peperangan. Kita tahu bahwa sejarah peperangan pertama terjadi dalam perang Badar. Siapa yang memulai perang Badar ini? Kalau bukan kafir Quraisy yang terdiri dari musyrik, munafik, dan Nasara dan Yahudi. Mereka tidak senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan peperangan. Jadi kesimpulan pertama, bukan Rasulullah dan para sahabatnya yang memulai peperangan, pun ayat yang mendukung peperangan bukan suruh menyerang, tapi diizinkan berperang bagi orang yang dipeperangi. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Kalau kita tarik lagi sejarah, siapa yang memulai pertempuran Namrud di zaman Nabi Ibrahim? Kalau bukan Namrud itu sendiri, Nabi Ibrahim tidak mau melakukan pertempuran. Kalau kita lihat pada masa Musa alaihissalam, siapa yang melakukan pengejaran? Apakah Musa mengejar Fir'aun atau Fir'aun mengejar Musa? Fir'aun mengejar Musa. Jadi bukan Nabi Musa yang memulai, Fir'aun lah yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat pada masa Nabi Daud, masa Talut, masa Nabi Sulaiman, siapa yang menyerang? Nabi Zakaria, siapa yang menyerang? Kalau bukan Yahud. Nabi Yahya, siapa yang menyerang? Kalau bukan Raja Herodes. Nabi Isa, siapa yang menyerang? Kalau bukan Yudas Iskariot. Nabi Muhammad, siapa yang menyerang? Kalau bukan kaum Quraisy. Jadi perang Badar, demi Allah, dalam sejarah peperangan, coba silahkan untuk cari satu saja umat Islam yang memulai. Memang demo besok untuk bela Islam, emang ujuk-ujuk umat Islam duluan. Kalau bukan si mulut jamban yang mengatakan dibohongin pakai ayat 51. Emang kalau dia nggak ngomong begitu, kita nggak turun gitu? Kagak. Emang kalau dia tidak mencela Al-Quran, kita turun? Kagak. Emang kalau dia tidak maki-maki Al-Quran, kita turun? Kagak. Kagak ada urusan soal pilkada,
anti etnis, tidak anti kebinekaan, tidak anti semuanya. Kita tidak anti semuanya. Kita menuntut orang yang mencela Al-Quran itu harus masuk penjara. Kita nggak rela Quran digituin. Kan dia udah minta maaf. Oh, sebelum dia minta maaf, dia udah maafin. Umat Islam maaf, tapi hukum mesti dijalankan, betul? Kalau hukum tidak dijalankan, tidak ada kedaulatan di negeri ini. Nanti, coba bayangkan saudara, bayangkan kalau dia tidak dihukum, maka akan ada orang lain yang mencela Al-Quran yang lagi, dan dia belum tahu kalau umat Islam marah. Kan umat Islam kan meredam. Ya jangan marah, damai dong, jangan anarkis, jangan nggak boleh, tapi dia belum tahu kalau umat Islam marah. Jangan pancing kemarahan. Kalau nggak ditangkap, nanti ada orang lagi yang mencela Al-Quran. Masya Allah, negeri ini udah buat struktur yang bagus. Pancasila, UUD 45 sebagai dasar negara udah cakep. Dijabarkan dalam KUHP udah cakep. Yang mencela agama apapun wajib ditindak. KUHP pasal 155 ditindak. Kalau nggak ditindak nanti yang lain ikutan. Kalau yang lain ikutan, umat Islam juga akan mencela agamanya. Akhirnya apa? Main celah-celahan agama. Perang saudara nggak? Perang saudara nggak? Nah itu yang mesti kita antisipasi. Orang ini mesti ditangkap. Jangan sampai pada masa Rasulullah SAW terulang. Kan kita tahu ada sebuah hadis sahih. Ada seorang pencuri wanita. Mencurinya wanita dan dari kalangan bangsawan. Bagaimana ceritanya ini supaya para pakar-pakar hukum pada zaman Rasulullah itu memberikan keringanan hukuman kepada si wanita supaya jangan sampai dihukum. Oh, sejarah berulang, saudara. Jangan dulu yang begini ada. Sejarah berulang. Jadi wanita tadi jangan sampai dipotong tangannya. Lalu kemudian diutuslah seorang yang kira-kira bisa melobi Rasulullah. Saya selalu mau dilobi. Kira-kira bisa melobi Rasulullah. Maka diutuslah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sangat disayang oleh Rasulullah, pernah diangkat sebagai jenderal perang oleh Rasulullah. Ayahnya adalah anak angkat Rasulullah yang diangkat sebagai jenderal perang Mu'tah. Anaknya ini, ayahnya ini pernah menjadi anak angkat Rasulullah. Dialah Zaid bin Harithah, yang sebelumnya dikenal dengan Zaid bin Muhammad, saking Nabi cintanya. Dari umur 7 tahun udah tinggal sama Nabi sebagai hadiah untuk melayani Nabi dan Khadijah dari kakeknya Abdul Muthalib. Nah, Zaid punya anak namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Nabi Muhammad cinta sekali dengan dia. Seperti cucu, Nabi sampai-sampai tidak membedakan antara Hasan, Husain, dan Usama. Maka diutuslah Usama untuk melobi Rasulullah agar sudilah kiranya pencuri yang dari kalangan bangsawan ini jangan sampai dihukum. Dilobi Rasulullah. Setelah ngomong sana sini kurang lebih, maka disampaikanlah maksudnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah yang wajahnya penuh senyum, Rasulullah yang wajahnya penuh dengan keindahan, yang selalu tak pernah lepas senyum dari bibirnya, tak pernah senyum dari bibirnya yang putih bersih, bak merah kemerahan, bak pink kepingan dan saking indahnya bibir Rasulullah. Tiba-tiba ketika Usama bin Zaid mengatakan jangan sampai dihukum, kita hukum yang ringan saja, tiba-tiba mata Nabi memerah, wajah Nabi memerah, dan bahkan Abu Bakar Siddiq menandai kuping Nabi pun memerah karena Nabi menahan marah. Nabi menahan marah kepada Usama dan Nabi katakan kepada Usama, "Hei Usama, kamu tahu nggak hancurnya umat-umat terdahulu karena begini? Kalau ada pejabat yang melanggar hukum, kamu tinggalkan.
nggak dihukum. Kalau ada rakyat jelata yang melanggar hukum, kamu hukum. Ya Allah, kok sama ya sama di negeri kita ya? Hah? Kok sama? Ini kata Rasulullah yang membuat bangsa-bangsa terdahulu hancur. Kalau pejabat melanggar hukum, hukum tumpul. Ya. Kalau rakyat jelata yang melanggar hukum betul-betul diterapkan. Coba lembaga terhormat seperti BPK yang telah menyatakan dengan jelas kerugian negara yang dilakukan oleh sumber waras nggak dianggap. Jelas-jelas para saksi ahli yang sudah dibuktikan dengan forensik yang sudah ditadatangan dari Pulau Seribu sana jelas-jelas mengatakan ada penghinaan, ada penistaan terhadap ayat Quran, sudah jelas-jelas, tapi nggak mau diambil hukuman. Ini sejarah sedang berulang. Ini awal mula kehancuran satu bangsa. Kebalikannya, nenek-nenek di Jepara ambil 4 buah butir coklat dihukum 10 bulan. Kebalikannya, kakek-kakek di Jawa Tengah cabut 1 pohon singkong di penjara 9 bulan. Tapi yang merugikan negara, apalagi kita cerita soal bantuan likuiditas Bank Indonesia yang udah ketangkep itu petang-petang diundang ke istana. Apalagi orang-orang Tolikara yang jelas-jelas sudah membakar masjid, menghina Rasulullah, menghina Allah, mencela Al-Quran, merobek Al-Quran, diundang ke istana. Apa kata Rasulullah? Dengan matanya yang tadinya sayu sejuk menjadi merah. Apa kata Rasulullah? Yang tadinya mulutnya manis tiba-tiba Rasulullah mengatakan dengan sedikit hentakan dan teriakan, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, lau anna Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Jangankan itu wanita bangsawan, andai kata Fatimah binti Muhammad yang melakukan pencurian itu, aku potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Jangankan baru dia. Nah ini saudara, hukum yang tumpul di negara kita, yang membuat kita, ya Allah, apa mesti kita sendiri yang tangkap? Nah ini dia. Ya. Kami taat hukum. Kami kepengen supremasi hukum ditegakkan. Ya. Kalau itu urusannya duit, korupsi, segala macam, itu urusannya orang-orang pakar hukum, pakar ahli keuangan. Ya. Kalau udah urusannya agama, serahkan kepada ulama. Kalau udah urusannya agama, serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia dan sudah mengeluarkan sebuah fatwa. Itu pencerahan, itu penghinaan. Kok nggak didengar? Kok nggak didengar? Saudara, saya nggak mau masuk ke sana terlalu lama. Mari kita masuk sejarah belakang. Awal mula terjadi peperangan pertempuran pasca wafatnya Rasulullah SAW. Ya, itu semua diawali dengan mereka. Ketika umat Islam menyampaikan salam perdamaian, mereka mau terima. Ya alhamdulillah. Mereka nggak mau terima. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nggak ada paksaan dalam agama. Nggak ada paksaan dalam agama. Saudara, pada waktu semua peperangan, bahkan saya tidak perlu ceritakan satu persatu, semuanya terjadi penyerangan kepada Rasulullah SAW. Kalau antum berkata ada Ustaz yang Nabi nyerang, ada, oke, ada. Ambil contoh perang Mu'tah. Ambil contoh perang Mu'tah. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dalam perang Mu'tah? Rasulullah SAW mengutus surat kepada semua raja-raja di dunia pada waktu itu. Salah satu yang diutus adalah Umayyah. Ya, Umayyah ini Harisah bin Umayyah, ya jelas namanya, bin Umayyah, jadi Harisah bin Umayyah. Ini diutus oleh Nabi ke Heraklius. Ya, ke Heraklius.
Dan apa yang terjadi? Kan Nabi cuma mengajak aslim taslam, Islam, nah kau akan selamat. Gua nggak mau, ya udah. Nabi cuma mengatakan dosa seluruh orang yang mau masuk Islam karena kalau kamu nggak boleh akan kau tanggung. Udah selesai. Nggak ada pengerahan pasukan besar-besaran, nggak ada. Nah, perang Mu'tah yang sering dikatakan oleh para orientalis barat, Islam disebarkan dengan pedang, karena pada saat perang Mu'tah jatuhlah kerajaan Kristen terbesar, Romawi waktu itu. Ini sering menjadi bulan-bulanan para orientalis. Awal mula sejarahnya adalah sahabat Rasulullah yang diutus oleh Nabi untuk mengirimkan suratnya dirobek dan dicabik-cabik, dipotong kepalanya, dipotong tangan dan kakinya. Satu umat Islam berdarah dan terhilang nyawanya. Rasulullah SAW marah, alang bukan kepala. Rasulullah mengutus pasukan sebanyak 20.000 orang. Sebanyak 20.000 orang mengutus ke Romawi. Nah, utusan ini untuk membela kehormatan umat Islam. Seperti dikatakan barusan, damai kita, tapi jangan sampai mengganggu kehormatan. Ini urusan kehormatan. Pernah pada masa Nabi, seorang wanita berjilbab ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi. Nabi usir itu Yahudi. Awalnya Nabi bukan mau mengusir, tapi karena ada tindakan pelecehan. Masya Allah, kalau Al-Quran dikatakan alat bohong, andai kata ulama-ulama kita di Jakarta pada waktu itu sekarang ini masih ada, bagaimana kira-kira? Andai kata Guru Mansur dari jembatan 5 masih ada, apa yang terjadi? Jembatan 3. Andai kata Guru Mukti Kuningan sekarang masih hidup, coba. Andai kata Habib Ali Al-Habsyi Kuitang masih hidup, andai kata Habib Alwi Jamalul Lail Mangga 2 masih hidup, coba. Andai kata Guru Mualim Syafi'i Azami masih hidup, apa yang terjadi? Apa yang terjadi coba? Andai kata Guru Khalid Gondang dia masih hidup sekarang, andai kata Guru Majid Pekojan masih hidup, apa yang terjadi kira-kira dengan Jakarta? Dulu saya ngaji di tempat Al-Ali Kuitang, itu dia nggak pernah tuh nyamperin penguasa, nggak pernah sekalipun penguasa yang datang ke tempat beliau. Ingat kita masih kecil dulu, Pak Harto datang ke tempat Habib Ali, datang Pak Tri Sutrisno datang, bahkan Beni Murdani datang, kumpul tuh jenderal-jenderal tuh kayak ayam sayur duduk gitu di tempatnya Pak Habib Ali kita kayak ayam sayur tuh, dan gak ada takutnya. Dulu Habib Ali begitu datang dia nanya, nih banyak jenderal datang nih, mau ngapain nih? Digituin, biar aku masuk Golkar apa? Digituin ya, biasa digituin, yang minta dukungan nih, mau pemilu minta dukungan kemarin, digituin. Betapa wibawanya ulama pada masa itu. Sekarang dipanggil sama presiden, jangan ikut demo ya, biar damai ya, nanti diproses ya, sampai kapan? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kembali ke perang Mu'tah. Lalu perang Mu'tah, Nabi mengutus 20.000 pasukan, dan sesampainya kemudian dihadang oleh 240.000 pasukan Nasara dari Romawi, pimpinan Heraklius. Dan Nabi mengutus Usama Zaid bin Harithah sebagai komandan perang. Andai kata awalnya bukan Zaid tapi Ja'far, Rasulullah bersabda, Ja'far bin Abi Thalib adalah komandan perang. Andai kata Ja'farnya syahid, Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah. Andai kata Zaid bin Harithah wafat syahid, Rasulullah
Abdullah ibnu Rawahah. Maka berangkatlah itu Mu'tah. Sesampainya di sana, ternyata mereka telah mempersiapkan diri sebanyak 240.000 pasukan. Dan Ja'far tidak gentar. Walaupun sebagian orang mengatakan baiknya kita mundur, baiknya kita minta pendapat sama Rasulullah. Ini 20.000 lawan 240.000 nggak tanggung-tanggung ini. Tapi nggak ada yang mundur di kalangan umat Islam, ya. Umat Islam mundur, la haula wala quwata illa billah. Bagian dari munafik. Demi Allah, bagian dari munafik. Udah maju perang, mundur aja munafik, apalagi nggak ikut. Besok tanggal 4 kita buktikan apakah kita bagian dari mukmin atau bagian dari munafik. Maka kemudian Ja'far memimpin peperangan dengan luar biasa. Dia tidak takut dengan segala macam terobosan-terobosan yang dilakukan oleh musuh. Maka Ja'far tiba-tiba yang memegang bendera, yang memimpin pasukan, panah sana, sini, ditebas tangannya, terus putus, nangis, berdarah-darah dengan cemen. Demi Allah tidak, Ja'far memegang panji Islam dengan tangan kirinya, dengan satu tangan entah di mana. Tangan entah di mana. Kalau kita nggak ketinggalan handphone, Ja'far ketinggalan tangan. Kalau kita ketinggalan dompet, Ja'far ketinggalan tangan entah di mana. Dia pegang panji Islam dengan tangan kirinya. Putus lagi saudara. Putus saudara. Ja'far pegang panji dengan lengannya. Ja'far pegang panji dengan lengannya. Entah udah berapa liter darah yang keluar dari tubuh Ja'far. Ja'far hanya ingin mempertahankan Al-Quran. Ja'far hanya ingin mempertahankan Islam. Makanya saudara, jangan protes kalau kami marah terhadap orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Karena kami tahu bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Nabi dalam mempertahankan Al-Quran. Antum yang agak marah mungkin nggak tahu, mungkin nggak paham. Ya, mungkin berkata biasa saja. Tidak, demi Allah. Antum yang paham, antum yang tahu betapa Rasulullah jatuh terguling, betapa topi besi Rasulullah menusuk pipi Rasulullah, betapa Al-Bara Ibn Jabir mencabut topi besi, duri topi besi itu, topi besinya durinya yang masuk ke pipi Rasulullah, dicabut sama giginya Ibn Jabir sampai copot giginya tuh yang di depan. Betapa Ja'far sampai kehilangan dua tangannya, yang kemudian Ja'far tewas bersimbah darah dengan cincangan-cincangan dari kafirin, dari Nasara yang tergabung dalam pasukan perang, dalam pasukan tentara Romawi. Lalu kemudian perjuangan ini dilanjutkan sesuai dengan pesan Rasulullah oleh Zaid bin Harithah. Ternyata Zaid bin Harithah pun tewas, wafat juga, syahid juga. Benar Rasulullah, luar biasa. Lalu kemudian dipindahkan kepada Abdullah ibnu Rawahah, dan benar pula Abdullah ibnu Rawahah pun tewas syahid dalam pertempuran Mu'tah. Sehingga tiada lagi orang yang diamanahkan oleh Nabi kecuali 3 orang ini untuk memimpin perang Mu'tah. Akhirnya mereka diskusi, mereka musyawarah, mereka sepakat. Ada yang mengusulkan sebaiknya kita mundur. Tidak, demi Allah tidak. Maka di sanalah baru kelihatan diangkat seseorang yang merupakan Allah muliakan dengannya. Orang itu adalah Khalid bin Walid yang sangat terkenal itu. Bagai panah lepas dari busurnya, bagai singa yang lepas dari rantainya, Khalid bin Walid berkecamuk menggelegar. Satu orang Khalid bin Walid dihadap oleh 40 orang kafirin, tewas 40 saudara. Disitulah orang baru tahu dan sadar siapa Khalid bin Walid ini, siapa pemimpin pasukan perang Mu'tah yang keempat ini. Dengannya akhirnya kafirin dari Nasara, dari Romawi lari tunggang langgang, dan takluklah Romawi di tangan umat Islam. Bukan umat Islam yang memulai peperangan, tapi mereka membunuh utusan Nabi yang padahal Nabi
Nabi menyampaikan surat dengan damai. Saudara, keputusan perang berikutnya, kalau saya mau lompat karena waktunya tinggal 5 menit atau 10 menit lagi, nanti kita tanya jawab. Yang mau bekerja, tafadhol silakan bekerja. Yang mau makan siang, tafadhol silakan makan siang. Saya lompat. Intinya adalah baik pada masa para nabi sebelumnya saya ceritakan dengan singkat dari mulai Ibrahim AS sampai dengan Isa AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW sampai dengan sahabat SAW Allah SAW radhiyallahu anhum wa radu anhum sampai pada masa tabi'in. Kapan sebut silahkan umat Islam perang duluan. Saudara, Taliban yang saya pakai topinya sekarang ini tidak akan ada Taliban kalau tidak ada Amerika laknatullah yang menggempur Afghanistan. ISIS yang dikatakan begitu, tidak akan ada ISIS kalau tidak ada pembunuhan besar-besaran oleh Amerika di Syria. Al-Qaeda, tidak ada Al-Qaeda kalau tidak ada penghancuran terhadap Amerika dari Amerika terhadap pasukan-pasukan yang ada di Syria, yang ada di Irak. Jadi siapa duluan yang memulai? Islam mulai duluan. Silahkan kalau antum punya bukti. The Crusaders, perang salib pertama 1096, ya. Atau saya mundur lagi sebelum 1096, pertempuran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tahun 636 di Yerusalem. Emang Umar bin Khattab duluan? Kalau bukan pendeta Sopranos atau pendeta Sopranos yang membunuh umat Islam dulu di Yerusalem. Mereka membunuh umat Islam di Yerusalem, mengusir umat Yahudi yang ada di Yerusalem dan mengklaim Yerusalem milik Nasrani. Siapa kalau bukan pendeta Sopranos? Baru Umar bin Khattab datang ke sana untuk melakukan pembalasan terhadap umat Islam yang dibunuh. Tetapi Umar bin Khattab punya aturan, ketika mereka menyerah tidak boleh dihukum, tidak boleh dibunuh. Maaf, tidak boleh dibunuh. Hukum tetap jalan, dibunuh tidak boleh. Dia udah menyerah, dia minta maaf. Dibunuh tidak boleh, hukum tetap dijalankan. Karena itu ada 7 peraturan perang pada masa Rasulullah SAW. Pertama, tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Kedua, tidak boleh membunuh orang tua. Bukan berarti sebentar lagi mati, bukan. Memang orang tua tidak boleh dibunuh. Ketiga, tidak boleh membunuh para wanita. Para wanita, orang tua, anak-anak tidak boleh dibunuh. Yang keempat, tidak boleh membunuh tawanan perang. Jadi tawanan tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi mengatakan, makasih makan mereka sebagaimana kalian makan. Subhanallah. Coba, ya, nggak boleh dibedain. Yang kelima, Rasulullah mengharamkan tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Ini perang nih, menyerah, nggak boleh dibunuh. Yang keenam, Rasulullah tentukan tidak boleh merusakkan bangunan-bangunan, ya, apalagi yang di dalamnya disebut nama Allah. Yang ketujuh, tidak boleh merusak tumbuhan hewan yang ada dalam sekitar peperangan. Coba betapa perang itu damai pada masa Rasulullah karena hanya menghukum orang yang bersalah. Jadi Umar bin Khattab melanjutkan dan tahu apa yang mesti dilakukan dalam penyerangan kepada Yerusalem. Tak setetes darah tumpah oleh Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab mengambil kunci dari pendeta Sopranos dan membukakan Masjidil Aqsa untuk umat Islam dan melestarikan, memperbaiki, melindungi gereja makam suci, gereja Holy Sepulchre, gereja Kristus lahir, gereja di Bethlehem itu, ya. Itu tempat penyerahan kuncinya di Bethlehem, ya. Itu dilindungi oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dimintai sholat di dalam, Umar bin Khattab mengatakan Umar tidak mau sholat di gereja, bukan tidak boleh, tapi Umar takut kalau Umar sholat di gereja, maka orang-orang setelah Umar akan berkata,
di sini Umar pernah sholat dan mengambil gereja kalian. Coba, betapa hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Crusader juga demikian. Tidak akan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menggempur pasukan Salibis yang ada di Yerusalem kalau tidak mereka melakukan pembunuhan besar-besaran. Pada tahun 1096, Crusader itu membunuh lebih dari 70.000 umat Islam di sana. Sampai 2 bulan pembunuhan itu terus berlangsung karena tidak menggunakan peluru. Mereka menggunakan pedang, satu demi satu leher umat Islam dipancung. Saudara, demi Allah ini pernah terjadi. Pernah terjadi peristiwa yang sangat menghancurkan perdamaian dunia ini. Umat Islam tidak marah, tidak dendam. Ya, 1187 pasukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem tanpa setetes darah tumpah. Ketika mereka menyerah, dengan aman mereka boleh meninggalkan atau boleh tinggal di sana. Bayangkan, kalau ada yang tinggal dijamin aman, kalau ada yang pergi dijamin aman. Saudara, mana ada yang demikian? Mana ada agama yang lain yang mampu berbuat seperti ini? Mana ada? Tunjukkan pada saya satu pun. Tunjukkan pada saya sekarang. Mana ada? Silahkan saudara cek apa yang terjadi dengan perang salib 2, 3, 4, 5, 29, 14, 15. Silahkan cek. Silahkan cek sampai perang dunia pertama siapa yang terlibat. Silahkan cek perang dunia kedua siapa yang terlibat. Silahkan cek perang Irak siapa yang menyerang. Silahkan cek perang 6 hari siapa yang melakukan penyerangan duluan. Siapa? Silahkan cek semua. Saudara tidak akan temukan saya jamin di mana umat Islam lebih dulu melancarkan peperangan. Umat Islam bukan umat pencetus peperangan. Umat Islam jagoan damai, jagoan toleransi. Tapi kalau toleransi terhadap Al-Quran bukan toleransi, itu namanya Islam jongos kalau kata Ahmad tadi. Ya. Islam jongos namanya. Kita damai ya, jangan ya. Nggak boleh anarkis, ya. Kita kudu damai, ya. Kita nggak boleh melakukan kekerasan, ya. Tapi Al-Quran dihina. Lu masih damai, lu masih diam. Mari kita lihat ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya membacakan tadi, hai orang beriman, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Haram hukumnya. La-nya di sini la tattakhidhu, la-nya la nahi. La-nya la larangan. La larangan ini sama dengan wala ya, wala takul lahuma uffin. Haram itu semua, lanya lanahi. Wala tattajala ya, wala dan janganlah di sini lanahi tattahidu. Kamu mengambil, kamu menjadikan, kamu mengangkat. Haram hukumnya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, kalau bos kita Kristen bagaimana? Oh beda. Ini muamalah. Ente tidak mengangkat, ente bekerja dengan mereka. Beda. Ketika ente mencapai target, mereka harus membayar gaji ente. Beda, ini muamalah. Nabi sendiri pun melakukan bisnis dengan Yahudi. Pernah Nabi menimba, ketika musim Paceklik, Nabi itu jadi tukang timba di sebuah sumur milik Yahudi. Dan kemudian satu kali timba diupah dengan segenggam kurma. Nabi bawa pulang kurmanya, itu halal. Ente kerja sama Nasoro, silakan. Tapi ini mengangkat mereka sebagai pemimpin. Angkat mereka ini bukan muamalah, ini akidah. Ini urusan akidah. Ya saudara, ini urusan akidah. Bisa batal akidah kalau Anda melanggar ini. Lagi ramai tuh di Twitter sekarang. Ketika orang heran, ketika saya berkata batal Islamnya, dibully rame-rame. Lah, belum pernah belajar apa? Rukun Islam ada 5, saudara. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Haji ada yang batalin? Ada yang batalin haji nggak? Ada. Ente berkumpul suami istri pada masa itu batal haji ente. Tahun depan mesti ngulang. Puasa ada yang batalin? Ada. Apa yang batalin puasa? Makan, minum. Zakat ada yang batalin zakat? Ada. Kurang Islamnya, kurang halalnya. Ada. Sholat ada yang batalin sholat? Ada. Apa ya? Kentut
Betul. Makan, minum, spirit. Batal nggak sholatnya? Nah, syahadat ada nggak batalin? Ada demi Allah. Hati-hati. Salah satu yang membatalkan syahadat adalah mengangkat pemimpin yang bukan Islam. Batal syahadat saudara. Batal syahadat saudara. Hati-hati. Ini banyak para ulama yang telah membahas 10 hal yang membatalkan syahadat. Kita bahas nanti lain kali. Di antaranya apa? Ini di antaranya mengangkat pemimpin dan berkasih sayang kepada mereka. Allah yang bilang soalnya tidak mungkin kalian akan temukan orang beriman berkasih sayang kepada mereka yang mencela Al-Quran. Tidak mungkin. Jadi batal saudara. Hati-hati. Hati-hati. Di antaranya sihir, membatalkan syahadat saudara. Batal syahadat. Juga jangan sering melakukan, jangan pernah sekali-kali melakukan mencela orang Islam karena keislamannya. Kafir. Ya, mencela orang Islam karena keislamannya. Ya, bisa batal syahadat. Ya. Jidat hitam dicela habis-habisan. Alah, itu kan pakai arang digosok-gosok, nggak boleh. Celana cingkrang. Ente nggak mau cingkrang, nggak usah celana cingkrang. Bagian cingkrang, dia merasa itu nggak boleh isbal, nggak boleh ke bawah. Silakan. Ada yang merah jenggot, ente celak, jangan. Itu dia menjalankan sunnah. Ada orang makan pakai tangan, ente celak ini jorok kotor, jangan saudara. Ini dia mau mencela siapa kalau bukan mencela Rasulullah SAW? Ya. Ada orang yang mengatakan makin panjang jenggotnya makin goblok. Ya Allah. Udah, Anda nggak mau lebih lanjut lagi ke sana deh. Sekarang trennya udah beda. Kalau dulu Al-Maidah 51, sekarang Al-Maidah 52. Ente tahu Al-Maidah 52 bilang apa? Saya kan, Masya Allah, lihat. Kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit di dalamnya bersegera tuh mendekati Yahudi Nasrani. Ya Allah, pas banget ya, pas nggak? Jadi ketika orang beriman dilarang mengangkat orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, dia datang tuh sama dia, dibilang apaan? Kami takut dapat bencana, kami takut nggak dapat bagian, kami takut jadi miskin, kami takut dipecat, kami takut nggak dapat fulus, gitu. Ada, saudara, ini Allah buka semuanya. Itu orang-orang itu segera datang mendatangi orang yang diangkat sebagai pemimpin oleh mereka itu, dan seraya berkata, ya Allah, ya bagi dong kekuasaan dikit, bagi jatah dong, bagi jatah proyek dong, bagi jatah ke apa ke, jadi apa namanya, jadi apa namanya, ya ikut kontrak ke, jadi tenaga kebersihan ke, ikut dong dapat bagian, jadi bagian reklamasi ke, ya, bagian kebersihan rusun ke, ya, ikut dong, iya, dia takut itu, gak dapat fulus, gak dapat kehormatan, gak dapat ini, ya, takut, dia segera mendatangi itu, ya, jadi jubir ke, ya, dia takut, akhirnya dia mendatangkan pembela-pembelanya. Oh, tidak boleh menafsirkan Quran kecuali Allah dan Rasulnya. Dia takut karena bagian, dia takut, akhirnya ngomong begitu. Dan Allah balikin langsung, maksud ayat itu lah, lo bilang gak boleh tafsirin, lo tafsirin barusan. Ya kan? Ada kan begitu? Ada. Tuh. Kami takut gak dapat bagian, angkat dong sebagai jubir, dapat dong proyek APK, dapat. Lihat, dia tukar iman dengan harga yang murah. Dia tukar iman dengan mengharap suatu jabatan karena nggak kepakai di mana-mana. Supaya langgeng jabatannya, dia udah takut ini. Mudah-mudahan Allah pasti akan mendatangkan kemenangan. Dan ingat, hati-hati kalau Allah sudah ikut campur. Atau kata Allah, kalau Allah tidak berikan kemenangan kepada kalian, atau keputusan dari Allah kalian. Allah pegang merinding dulu kita dengan ayat ini. Dan mereka nanti akan menyesal
Jadi saudara, Allah udah bongkar ini. Masya Allah, kenapa tidak beriman? Padahal gelarnya banyak, pengalamannya banyak. Sebagai muslim DKI, ada yang lulus jadi profesor, ya, ada yang jadi penasehat di MUI. Tapi demen banget jiran pantatnya Cina itu. Saudara, mari tanggal 4 kita buktikan kita bagian dari orang yang membela Al-Quran atau bagian dari orang yang mencela Al-Quran. Hanya ada dua golongan, hanya ada dua kelompok. Demi Allah, tidak ada kata netral dalam membela Al-Quran. Antum baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 40, silahkan baca 20 kali biar Allah turunkan kepahaman. Di sana Allah cerita 3 orang beriman, bagaimana sifatnya, antum baca. 2 orang kafir, bagaimana, antum baca. 3 orang munafik, bagaimana, jelas sekali dalam Al-Baqarah 1 sampai 40 itu. Jelas sekali, sampai malu orang-orang munafik dikatakan itu. Depan kita dibilang kami beriman. Di depan orang kafir berkata, itu cuma pura-pura, dia salah. Dia salah memahami ayat itu. Ya. Bagaimana bisa orang yang tidak cinta Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Bukan hanya tidak beriman kepada Al-Quran, orang itu juga makan babi, makan anjing, minum minuman keras, melegalkan miras, melegalkan prostitusi, tidak beriman kepada Al-Quran, tapi mencela Al-Quran, lalu dibela. Saudara, ulang kali saya katakan, yang kelima kali dalam ceramah ini, hanya ada dua kelompok, satu pembela Al-Quran, satu penista Al-Quran. Tidak ada kata netral, dan demo tidak haram, bahkan wajib. Antum yang mengatakan haram ada di ruang ini. Kemarin berusaha mengatakan pahamnya kepada ibu-ibu di bawah tukang sayur, ibu tukang gorengan, ibu tukang pinggir jalan. Kemarin dikatakan jangan mau ikut demo, dosanya sama dengan makan babi. Orang itu habis sholat di masjid ini, kalau sekarang ada, tolong maju ke depan dan katakan dari mana dalilnya. Silahkan kalau mau katakan itu haram, ngadep sono. Sama siapa? Sama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dengan Umar bin Khattab, ya sahabat Nabi yang pertama kali melakukan demo pada tahun 616 Masehi. Hamzah dan Umar memimpin demo menyebarkan kalimat tauhid di tanah Quraisy. Imam Ahmad bin Hanbal memimpin demo. Katakan dong Imam Ahmad bin kalau berani. Imam Maliki pernah memimpin demo. Katakan dong bin kalau berani. Ya? Katakan kalau berani. Hamzah demo. Katakan Hamzah bin kalau berani. Umar bin Khattab demo. Katakan kalau berani. Katakan kalau berani. Ya, saudara, sebelum hukum jatuh kepada saudara, kita mengajak, kami menghimbau, bertaubatlah sebelum hukum Allah jatuh kepada kalian. Karena yang kalian katakan itu sangat menyakiti hati kami. Kami tahu, kami paham bagaimana para pendahulu kami mempertahankan Al-Quran dengan darahnya, dengan air matanya, dengan tenaganya. Ustaz, saya tidak bisa ikut demo karena orang tua saya melarang, karena kantor tidak mengizinkan, karena bisa dipecat saya. Saya hanya mengajak kepada antum semua, tolong pikirkan ini. Tolong pikirkan. Bila antum berjumpa dengan Allah dan Al-Quran sedang dihinakan, dan Al-Quran bertanya kepada kalian, ketika aku dihinakan, apa kontribusi antum? Demi Allah, Al-Quran itu bisa berkata-kata pada hari kiamat
dan akan menjadi pembela untuk kalian yang membela. Kalau Al-Quran itu datang kepada kalian berupa makhluk dan berkata, saya Al-Quran, saya dihina di dunia, saya dilecehkan di dunia, saya dikatakan sebagai alat bohong di dunia, apa yang kamu lakukan pada waktu itu? Kalau waktu tak bisa kalian korbankan, kalau nyawa tak bisa kalian berikan, minimal jahad bi amwalikum wa anfusikum, harta, minimal harta. Ya, datanglah ke markas kami, Petamburan 3, markas syariah. Ya, berikan yang antum bisa berikan. Air minum untuk para mujahid, roti kering untuk mereka yang menghina. Sejak tanggal 3 sudah ramai di Istiqlal, sejak malam nanti sudah ramai di Istiqlal. Mereka mungkin lapar, mereka mungkin haus, jadilah penolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, jadilah penolong agama Allah. Mudah-mudahan amwalikum wa anfusikum, amwal lebih dulu bahkan harta, tidak akan pernah sia-sia dan akan menjadi pembela kalian di hari kiamat. Hadunallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup di majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya masih di sini. Yang mau makan siap tafadhol, yang mau kembali kantor tafadhol, yang mau tanya jawab silakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Taufik Ustaz. Kita mau hormati hukum negara Ustaz. Ketika hukum negara ditegakkan, apa kami boleh melaksanakan hukum agama Islam? Gitu Ustaz. Tugas kita mengingatkan kepada pemerintah. Tugas kita mengingatkan kepada pemerintah. Dan tugas kita juga berupaya sekuat-kuatnya untuk menegakkan hukum. Menegakkan hukum. Kita minta ditangkap, itu tugas kita. Sampai bagaimana? Sampai terjadinya penegakan hukum. Nginep. Kita minta presiden ambil tindakan untuk orang ini. Kita minta ditegakkan. Kalau ada orang korupsi, itu bukan ranahnya ulama, itu ranahnya orang pakar keuangan. Kalau ada bantuan likuiditas Bank Indonesia, itu ranahnya penjahat BLT, itu ranahnya BPK. Tapi kalau ada orang menistakan Al-Quran, ini ranahnya ulama. Ya, bukan kita ikut campur mereka, tapi mereka yang ikut campur kita. Nah, karena ranahnya ulama, seyogianya Majelis Ulama Indonesia yang memutuskan apakah bersalah atau tidak. Dan Majelis Ulama telah memutuskan orang ini bersalah menista agama. Majelis Ulama akan memberikan surat itu kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan semua perangkat-perangkat hukum harus melakukan pemeriksaan. Maka dipanggillah saksi ahli, dipanggillah para saksi atau saksi bukti yang melanggar. Kalau sudah lengkap semua, segera tangkap. Atau bisa ditangkap lebih dulu, diproses seperti Jessica misalnya. Udah tahu Jessica melakukan, tangkap dulu, dan proses belakangan. Proses peradilan itu belakangan, tapi mesti ditangkap dulu. Begitu juga yang sekarang. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak, ya nanti ngomongnya dulu aja Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya
di sosial media juga udah banyak beberapa orang yang berliburan penistaan agama, Al-Quran dirobek di dan segala macam. Itu gimana cara kita melaporkan orang itu? Kita juga pengen melapor sendiri, itu kita juga nggak tahu orang yang mana dan orang itu siapa, dan sebenarnya fotonya ada atau apa nggak tahu. Awalnya sih perasaan tersakiti juga besar, cuma dari entah dari MUI atau siapa itu apa ada wadahnya kalau kita pengen melaporkan itu tidak kemana gitu. Saya juga dari Bakorpa, Badan Koordinasi, saya pengurus Bakorpa, Badan Koordinasi Penanggulangan dan Penistaan Agama, Bakorpa. Ya, kami juga dari Bakorpa, jadi bisa melaporkan kami karena kami punya pasukan untuk mengusut dan memproses orang itu. Ya, silakan laporkan kepada kami. Sekretariat kami di Jalan Tebet Barat Dalam Raya. Tebet Barat Dalam Raya nomor berapa itu ya? Hah? Bukan, itu utara itu. Tebet Barat Dalam Raya. Antum pokoknya lihat restoran Lara Zeta deh. Seberangnya ada gedung Marba deh. Nah, lantai 2, di sana kantor kami, Pak. Jadi laporkan dengan bukti. Jangan laporkan tanpa bukti. Dengan bukti supaya kami bisa ambil tindakan. Akses kami ini sampai ke MUI karena pengurusnya juga pengurus MUI. Dan saya juga berada di dalam sana. Jadi akses kami sampai kejaksaan, sampai Kapolri bahkan untuk mengusut, dan sudah banyak yang kami terus minta maaf. Kami maafkan. Ya, jangan sampai sekali lagi. Ya, kami maafkan karena tidak mengandung efek nasional, tidak tempat umum, dan bukan tidak mengandung efek sistemik. Gitu. Ya, cuma dia berkata begini kami urus. Ada yang kami serahkan ke kepolisian dan polisi tangkap ada. Saya pernah, Pak, saya dituduh ISIS, bayangkan, oleh seseorang yang saya tidak kenal, tinggalnya di Palu. Ya, namanya At-Tamimi belakangnya. Ya, saya lagi tampil di televisi waktu itu di Metro. Saya diundang oleh Metro TV untuk bicara soal ISIS. Lalu diplesetin. Itu Haikal Hasan adalah ISIS Indonesia. Ini mencemarkan nama baik. Lalu sedikit mencela soal keislaman saya. Saya print screen, saya ajukan, saya proses, saya kasih kepolisian di Palu sana. Saya tembuskan gitu kepada Kapolri dan segala. Proses, tangkap, silakan. Tapi karena menyerang fisik, menyerang pribadi, bukan menyerang agama, sekalipun ada hubungannya dengan agama, saya bilang minta maaf, minta maaf. Saya juga katakan, saya juga minta maaf karena mengganggu kesibukan Anda. Seperti tangkap. Jadi kita usut, silakan maju kepada kita, ya. Boleh catat nomor handphone juga, catat silakan sama Pak Kadir, silakan. Falas. Baik, kalau falas insya Allah kita jumpa lagi, dan jangan lupa kita akan jumpa pada tanggal